Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari kelas 12 TGP 2 akan menjelaskan tentang klasifikasi penggolongan bahan galian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, bahan galian dibagi menjadi 3 golongan. Adapun dasar dari penggolongan bahan galian ini adalah terdapatnya suatu bahan galian di alam, penggunaannya sebagai bahan industri, nilai strategis dan ekonomis bagi negara, pemerataan kesempatan berusaha, dan penyebaran pembangunan pertambangan di seluruh Indonesia. 3 golongan bahan galian terdiri atas 1. Bahan galian golongan A. Bahan galian strategis. Bahan galian golongan A adalah bahan galian bernilai strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian golongan A terdiri atas 1. Minyak bumi, 2. Nikel, 3. Batu bara, 4. Uranium, 5. Timah, dan lain-lain. 1. Minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks senyawa hidrokarbon yang terbentuk secara alami di dalam bumi. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme purba yang terperangkap dan mengalami proses alami selama jutaan tahun di bawah tanah. Berikut adalah beberapa manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bahan bakar kendaraan. Bensin, solar adalah hasil olahan minyak bumi yang digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil, motor, pesawat, hingga kapal. 2. Industri petrokimia. Minyak bumi merupakan bahan baku utama dalam industri petrokimia yang menghasilkan berbagai produk seperti plastik, pupuk, deterjen, cat, dan obat-obatan. 3. Kebutuhan rumah tangga. Beberapa peralatan rumah tangga seperti peralatan masak juga terbuat dari bahan yang berasal dari minyak bumi. 4. Pertanian. Contohnya pestisida. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi pestisida yang membantu melindungi tanaman dari hama dan penyakit. 5. Industri lain. Contohnya pelumas. Minyak bumi digunakan sebagai bahan pelumas untuk mengurangi gesekan pada mesin dan peralatan. 2. Nikel. Nikel adalah unsur kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Ia adalah logam transisi berwarna putih keperakan, mengkilap, dan tahan terhadap korosi. Nikel banyak ditemukan di kerak bumi dan memiliki peran penting dalam berbagai industri, terutama dalam produksi baja tahan karat dan baterai lithium-ion. Berikut adalah beberapa manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari. 1. Baja tahan karat. Nikel adalah komponen penting dalam pembuatan baja tahan karat yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti peralatan makan, peralatan dapur, peralatan medis, dan komponen otomotif. 2. Baterai. Nikel digunakan dalam berbagai jenis baterai, termasuk baterai nikel kadmium, NiCd, nikel metal hidrida, NiMH, dan baterai untuk kendaraan listrik. 3. Elektronik. Nikel digunakan dalam berbagai komponen elektronik, termasuk perangkat seluler, komputer, dan perangkat lainnya. 4. Konstruksi. Baja tahan karat yang mengandung nikel digunakan dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan struktur lainnya untuk ketahanan terhadap korosi dan kekuatan. 5. Otomotif. Nikel digunakan dalam berbagai komponen kendaraan, termasuk bagian mesin, knalpot, dan sistem rem, serta dalam pembuatan bodi kendaraan. 3. Batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan. Batu bara termasuk dalam kategori batu sedimen yang dapat terbakar dan kaya akan kandungan karbon. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi dan mengalami proses geologis selama jutaan tahun seperti tekanan dan panas yang mengubahnya menjadi zat yang kita kenal sebagai batu bara. Berikut adalah beberapa manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pembangkit listrik. Batu bara adalah sumber energi utama untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU menurut e-Jurnal Undip. 2. Industri dan manufaktur. Contohnya produksi aluminium. Gas dari batu bara dan panas kokas dapat membantu dalam pemisahan produk baja yang pada akhirnya menghasilkan aluminium, material yang banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga, konstruksi, dan lainnya. 3. Bahan bakar. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan, termasuk untuk pemanas ruangan dan memasak menurut PLN Energi Primer Indonesia. 4. Sumber mineral lain. Sisa-sisa proses pembakaran batu bara dapat menghasilkan mineral lain seperti fenol,
dan naftalen yang digunakan dalam berbagai produk seperti obat kumur, plastik, resin, dan insektisida. 5. Dampak positif lainnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan terkait dengan pertambangan batu bara dapat membuka daerah terisolasi. 4. Uranium. Uranium adalah unsur kimia radioaktif alami dengan simbol U dan nomor atom 92. Ia adalah logam berat berwarna putih keperakan dan merupakan unsur terberat yang ditemukan secara alami dalam jumlah signifikan di bumi. Uranium dikenal karena kemampuannya untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar melalui reaksi fisi, yang membuatnya menjadi bahan bakar utama dalam pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga digunakan dalam pembuatan senjata nuklir. Berikut adalah beberapa manfaat uranium dalam kehidupan sehari-hari. 1. Energi nuklir. Uranium-235 digunakan sebagai bahan bakar dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Proses fisi nuklir menghasilkan energi panas yang besar yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap dan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. 2. Penggunaan industri dan medis. Uranium digunakan dalam pembuatan pelindung radiasi dan sebagai tracer dalam penelitian medis. 3. Penelitian ilmiah. Waktu paruh yang panjang dari isotop uranium-238 membuatnya berguna untuk penanggalan radiometrik dalam penentuan usia batuan dan fosil. 5. Timah. Timah adalah unsur kimia dengan simbol Sn dari bahasa Latin stannum dan nomor atom 50. Timah merupakan logam berwarna putih keperakan, lunak, dan mudah ditempa yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk paduan logam, pelapisan, dan solder. Berikut ada beberapa manfaat timah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kemasan makanan. Timah digunakan sebagai lapisan pada kaleng makanan karena sifatnya yang tahan korosi dan kemampuannya untuk menjaga makanan tetap steril. 2. Solder. Timah adalah komponen utama dalam solder yang digunakan untuk menyambungkan komponen elektronik seperti pada papan sirkuit dan juga untuk menyambung pipa. 3. Paduan logam. Timah dicampur dengan logam lain untuk membentuk paduan seperti perunggu atau timah dan tembaga yang memiliki berbagai aplikasi. Untuk yang kedua yaitu bahan galian golongan B, bahan galian vital. Bahan galian golongan B adalah bahan tambang yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh masyarakat atau pihak swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah. Bahan galian golongan B terdiri atas 1. Boksit, 2. Tembaga, 3. Emas, 4. Intan, 5. Mangan, dan lain-lain. 1. Boksit. Boksit adalah biji mineral yang merupakan sumber utama aluminium. Secara kimia, boksit terdiri dari aluminium oksida dan atau hidroksida, bersama dengan sedikit besi hidroksida dan mineral lempung. Boksit terbentuk melalui proses pelapukan batuan, terutama batuan beku dan sedimen, di daerah tropis dan subtropis. Berikut adalah beberapa manfaat boksit dalam kehidupan sehari-hari. 1. Produksi aluminium. Aluminium yang dihasilkan dari boksit digunakan untuk berbagai peralatan, mulai dari peralatan dapur, peralatan rumah tangga, hingga komponen otomotif dan konstruksi. 2. Industri kimia. Boksit digunakan dalam berbagai aplikasi industri kimia, termasuk produksi bahan kimia seperti alumina. 3. Industri konstruksi. Boksit digunakan dalam pembuatan semen alumina tinggi dan sebagai bahan baku agregat bangunan. 2. Tembaga. Tembaga adalah unsur kimia dengan simbol Cu dan nomor atom 29. Ia adalah logam transisi berwarna coklat kemerahan yang dikenal karena konduktivitas panas dan listriknya yang sangat baik, serta sifatnya yang tahan lama, lentur, dan mudah ditempa. Tembaga banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk kelistrikan, konstruksi, otomotif, dan manufaktur karena sifat-sifatnya yang menguntungkan. Berikut adalah beberapa manfaat tembaga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Peralatan elektronik. Tembaga adalah konduktor listrik yang baik, sehingga banyak digunakan dalam kabel, sirkuit, dan komponen elektronik seperti telepon seluler, komputer, dan peralatan rumah tangga lainnya. 2. Konstruksi. Tembaga digunakan dalam pipa air, atap, dan berbagai komponen bangunan karena tahan korosi dan memiliki daya tahan yang baik. 3. Konduktor listrik. Tembaga adalah konduktor listrik yang sangat baik, sehingga banyak digunakan dalam kabel listrik,
peralatan elektronik, dan sistem kelistrikan lainnya. 3. Emas. Emas adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Au dari bahasa Latin aurum, artinya emas, dan nomor atom 79. Dalam bentuknya yang murni, emas menampilkan warna kuning jingga yang cerah dan memiliki sifat-sifat padat, lembut, lentur, dan ulet. Berikut ada beberapa manfaat emas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perhiasan. Emas seringkali diolah menjadi perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan anting-anting yang tidak hanya mempercantik penampilan, tetapi juga memiliki nilai investasi. 2. Elektronik. Emas digunakan dalam komponen elektronik seperti chip, konektor, dan kabel karena sifatnya yang konduktif dan tahan terhadap korosi. 3. Investasi. Emas merupakan aset investasi yang populer karena nilainya yang cenderung stabil dan berpotensi memberikan keuntungan dalam jangka panjang. 4. Intan. Intan adalah batu permata yang tersusun dari karbon murni dengan struktur kristal kubik dan memiliki tingkat kekerasan tertinggi. Secara sederhana, intan adalah bentuk kasar dari berlian yang belum mengalami pemotongan dan pengolahan. Berikut ada beberapa manfaat intan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Industri. Sifat intan yang sangat keras membuatnya menjadi bahan abrasif yang sangat efektif. Intan digunakan dalam mata bor, alat pemotong kaca, dan alat pengasah dalam berbagai industri. 2. Perhiasan. Intan adalah permata yang paling banyak digunakan dalam perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan anting. Keindahan dan kilauannya yang khas membuatnya menjadi simbol kemewahan dan cinta. 3. Investasi. Intan juga dianggap sebagai investasi yang menguntungkan karena nilai jualnya yang tinggi dan stabil. 5. Mangan. Mangan adalah unsur kimia dengan simbol Mn dan nomor atom 25. Ia adalah logam berwarna abu-abu keperakan yang keras, rapuh, dan reaktif terhadap oksigen. Mangan memiliki berbagai kegunaan, terutama dalam industri baja dan baterai, serta penting untuk kesehatan manusia dalam jumlah kecil. Berikut adalah beberapa manfaat mangan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Industri baterai. Mangan dioksida MnO2 digunakan sebagai bahan katoda dalam baterai, termasuk baterai alkalin dan litium ion. 2. Produksi baja. Mangan adalah komponen penting dalam produksi baja, meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan terhadap korosi. 3. Industri kimia. Mangan digunakan sebagai katalis dalam berbagai proses kimia, pigmen dalam cat dan keramik, serta bahan baku pupuk dan fungisida. Untuk yang terakhir yaitu 3. Bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B atau bahan galian industri konstruksi. Bahan galian golongan C terdiri atas 1. Andesit, 2. Batu kapur, 3. Asbes, 4. Batu permata, 5. Granit, dan lain-lain. 1. Andesit. Batu andesit adalah jenis batuan beku vulkanik yang terbentuk dari pendinginan lava yang kaya akan mineral seperti plagioklas, piroksen, dan hornblende. Teksturnya halus hingga porfiritik dan warnanya bervariasi dari abu-abu terang hingga gelap. Batu andesit sering ditemukan di sekitar gunung berapi dan lingkungan tektonik subduksi. Berikut adalah beberapa manfaat andesit dalam kehidupan sehari-hari. 1. Konstruksi. A. Bahan bangunan. Batu andesit digunakan sebagai bahan utama dalam konstruksi bangunan, baik sebagai fondasi, dinding, maupun lantai. 2. Dekorasi dan estetika. A. Ubin dan lantai. Batu andesit sering digunakan sebagai ubin lantai karena tampilannya yang alami dan tahan lama. B. Cobek. Batu andesit juga merupakan bahan dasar untuk membuat cobek, alat untuk menghaluskan bumbu. C. Batu bakar. Batu andesit dapat digunakan sebagai batu bakar untuk memanggang makanan. 2. Batu kapur. Batu kapur adalah batuan sedimen yang sebagian besar tersusun dari kalsium karbonat, CaCO3. Kalsium karbonat ini bisa berbentuk mineral kalsit atau aragonit. Batu kapur terbentuk melalui proses kimia atau biokimia di lingkungan laut atau air tawar. Berikut adalah beberapa manfaat batu kapur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bahan bangunan. Batu kapur digunakan sebagai agregat, pengisi, dan bahan baku dalam pembuatan semen dan beton. 2. Industri. Batu kapur adalah sumber kalsium oksida yang penting dalam produksi baja, pertambangan, dan industri kimia. 3. Pertanian. Batu kapur membantu menetralkan keasaman tanah dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. 4. Kesehatan.
Beberapa budaya menggunakan batu kapur dalam pengobatan tradisional. 3. Asbes. Asbes adalah kelompok mineral berserat yang dulu banyak digunakan dalam berbagai bahan bangunan dan produk karena tahan panas dan api. Namun, sekarang asbes dikenal sebagai bahan penyebab kanker dan penggunaannya telah dibatasi atau dilarang di banyak negara karena risiko kesehatannya. Berikut adalah beberapa manfaat asbes dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bahan bangunan. Asbes sering digunakan dalam atap, dinding, dan lantai karena sifatnya yang tahan api dan isolasi. 2. Isolasi. Asbes dapat digunakan untuk mengisolasi bangunan dari panas dan kebisingan. 3. Komponen otomotif. Asbes digunakan dalam kapas rem dan kopling karena ketahanannya terhadap panas. 4. Tekstil tahan api. Asbes dapat dipintal menjadi tekstil tahan api seperti jubah dan tirai teater. 4. Batu permata. Batu permata adalah batuan atau mineral yang memiliki keindahan, kelangkaan, dan daya tahan yang membuatnya berharga. Mereka terbentuk melalui proses geologi yang kompleks dan membutuhkan waktu yang sangat lama, terkadang ratusan juta tahun. Berikut adalah beberapa manfaat batu permata dalam kehidupan sehari-hari. 1. Keindahan dan perhiasan. Batu permata sering digunakan dalam perhiasan untuk meningkatkan keindahan dan nilai estetika. Berbagai jenis batu permata dengan warna dan karakteristik berbeda dapat memberikan kesan yang unik pada perhiasan. 2. Perlindungan. Beberapa batu permata dipercaya memiliki kemampuan untuk melindungi pemakainya dari energi negatif dan pengaruh buruk. Misalnya, batu rubi dikaitkan dengan peningkatan tekad dan kemampuan kepemimpinan, sementara berlian dipercaya dapat membantu menjaga ketenangan pikiran. 3. Penyembuhan. Batu permata juga dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Misalnya, batu safir dipercaya dapat membantu meredakan sakit kepala migrain dan masalah penglihatan, serta menyeimbangkan hormon dan mengurangi stres. Beberapa batu lain seperti sitrin dan ametis dipercaya dapat meningkatkan energi positif dan membantu menghilangkan pikiran serta emosi negatif. 5. Granit. Granit adalah batuan beku alami yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras di dalam bumi. Granit terdiri dari berbagai mineral seperti kuarsa, feldspar, mika, dan hornblende. Karena komposisinya, granit memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi, sering digunakan sebagai bahan bangunan, terutama untuk lantai. Berikut adalah beberapa manfaat granit dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bahan bangunan. Kuat dan tahan lama. Granit adalah batuan beku yang sangat kuat dan tahan terhadap cuaca, erosi, dan goresan, menjadikannya pilihan ideal untuk bangunan dan infrastruktur seperti jembatan dan monumen. 2. Dekorasi. Interior dan eksterior. Granit dapat digunakan untuk mempercantik baik interior maupun eksterior rumah, seperti lantai, dinding, meja, tangga, dan dekorasi lainnya. 3. Industri. A. Penyimpanan panas. Granit dapat digunakan dalam industri pertambangan untuk menyimpan panas. B. Bahan kerajinan. Granit juga dapat diolah menjadi bahan kerajinan tangan, seperti patung atau hiasan. Kesimpulannya, bahan galian merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang ini juga mengatur penggolongan bahan galian berdasarkan kepentingan negara, yaitu strategis, vital, dan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya Nur Latifah dari kelas 12 TGP 2, pamit undur diri.